coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial. Coding itu adalah mempelajari hal yang namanya kode-kode program. Kode-kode program. Sedangkan kecerdasan artifisial itu biasa kita menyebutnya AI atau artificial intelligence. Tapi kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan bahasa atau kata kecerdasan artifisial. Coba perhatikan di sini ya. Silakan diperhatikan. Di situ kita akan masuk materi pertama. Mungkin ada yang bingung, kok nggak seperti biasa Pak? Ya, apa-apa. Kebetulan guru ini juga mentornya bidang ini. Jadi kalau mau bertanya masalah AI bisa langsung ke. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Mari kita mulai. Apersepsi atau menjembatani pemikiran dari pemikiran lama dengan pemikiran yang baru. Nah, pertanyaan pemati. Pernahkah kamu berpikir, satu, kenapa YouTube dan atau TikTok bisa tahu persis video yang kamu suka? Dua, bagaimana Siri atau Google Assistant kamu? Kalau kamu halo Google, bisa mengerti perintah suara. Dan ketiga, kenapa musuh di dalam game bisa terasa begitu pintar dan menakutkan? Biasa yang main game, kalau di sekolah itu anak-anak sekolah rata-rata umumnya mainnya FF. Kan biasa kalian ketemu dengan yang namanya NPC toh? NPC itu. Coba perhatikan, NPC itu ketika kalian kejar dia juga kabur. Ketika kalian serang dia juga menyerang. Dan dia punya strateginya sendiri. Pernah kepikiran nggak kenapa bisa begitu? Ya. Apakah kamu berpikir ada orang yang menggerakkan di sana? Kalau menggerakkan berarti bukan non player dong, tapi player, bukan NPC lagi, ya kan? Tapi karena dia bisa bergerak sendiri, maka dia bekerja secara otomatis. Kemudian, pernah nggak ketika kalian buka YouTube atau yang paling utama kalau kalian itu rasanya TikTok, coba perhatikan deh, itu halaman home-nya TikTok, itu yang muncul sesuatu hal yang selalu menarik perhatianmu. Iya. Misalkan hari ini kamu mencari soal hal yang tren, kegiatan tren hari ini atau saat ini. Begitu kamu cari, besok kamu masuk lagi, yang muncul itu lagi, atau yang berkaitan dengan hal yang bersifat ngetren pada waktu itu. Nah, seperti itu. Terus Google Assistant itu ngerti kamu mau ngapain, kamu minta apa, dia sudah tahu. Itu seperti itu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kira-kira coba apa penyebabnya? Silakan berpikir dulu. Dipikir dulu baru dijawab. Pernah like Pak? Karena pernah like suatu video yang melek suatu video. Sehingga muncul seperti itu. Sehingga muncul soal itu. Apalagi? Memposting ulang video. Menonton video sampai habis. Oke, apalagi? Follow. Ayo, kelompok ibu-ibu. Ada kan yang sudah mencari? Oke. Apalagi yang ditanya tim Bapak Ibu? Berkomentar, oke. Apalagi? Panas ya? Panas sudah pakai aset meng-share, oke. Kenapa setelah kalian meng-share, mengkomentar, meng-follow, mengreaksi, AI hanyalah hayalan membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai
sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau melihat konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafik permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai diganti. Siapa yang bisa terlalu biasa menggunakan AI? Ingat, kalau terlalu sering menggunakan AI, otaknya bisa mati. Kenapa tidak sebutan hanya AI? Yang pertama. Yang kedua, kalau gitu terus, lama-lama nanti pekerjaanmu diganti sama ngapain pakai orang kalau orang yang masuk mikir, mending sekarang pakai AI. Pikiran sebaiknya buat AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan,
AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Pensi Phoebus, lampu panggung menyala, tarian penuh semangat, dan suara riuh tepuk tangan teman sekelas. Jangan cuma jadi penonton, ayo bergabung, tampil, dan jadikan momen ini milik kita bersama. Kirim ide bakatmu sekarang dan tunjukkan versimu di panggung pensi. Hashtag SMA Hits, Pelajar Hits, sehari berkesan. Tentu, berikut ini adalah versi caption Instagram Keci untuk video promosi acara pensi pentas seni di sekolahmu dengan ajakan yang seru dan 3 hashtag yang tengah populer di kalangan anak SMA. Caption: pensi kali ini bakal menyala wih banget. Cari tahu sendiri betapa serunya penampilan dan kreativitas teman-temanmu, dari musik, tari, drama hingga fashion show. Jangan sampai ketinggalan ya, datang dan dukung meriahnya pensi 2025. See you. Suasana panas tapi bukan karena cuaca. Pensi terkeren tahun ini siap meledak. Musik, seni, euforia semua jadi satu dalam satu malam yang gak bakal kamu lupain. Catat tanggalnya, ajak semua pasukanmu dan siap-siap goyang bareng kami. Datang dan jadi bagian dari sejarah. Belajar coding dan kecerdasan artifisial